Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Syifa Makfira dari kelas 1B ingin mempresentasikan materi bakteriologi tentang bakteri Clostridium botulinum. Klasifikasi ilmiah Clostridium botulinum: 1. Kingdom Bacteria, 2. Phylum Firmicutes, 3. Class Clostridia, 4. Famili Clostridiales, 5. Genus Clostridium, dan yang terakhir spesies Clostridium botulinum. Apa itu Clostridium botulinum? Clostridium botulinum adalah bakteri yang memproduksi racun botulin. Penyebab terjadinya botulisme bakteri ini masuk ke dalam genus Clostridium. Bakteri ini pertama kali ditemukan pada tahun 1896 oleh Emile van Ermengen dan umumnya dapat ditemukan di tanah. Clostridium botulinum termasuk bakteri gram positif, anaerob obligat atau tidak bisa hidup bila terdapat oksigen. Motil dapat bergerak dan menghasilkan spora. Bakteri ini juga termasuk bakteri yang menghasilkan spora. Patologi Clostridium botulinum. Clostridium botulinum adalah nama sebuah kelompok bakteri yang biasanya ditemukan di dalam tanah dan sedimen atau endapan laut di seluruh dunia. Spora bakteri ini sering ditemukan di permukaan buah-buahan, sayuran, dan makanan laut. Organisme berbentuk batang tumbuh baik dalam kondisi rendah oksigen. Bakteri dan spora sendiri tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah racun atau toksin yang dihasilkan bakteri ini ketika mereka tumbuh. Keracunan yang ditimbulkan akibat makanan yang mengandung neurotoksin yang diproduksi oleh Clostridium botulinum disebut botulis. Toksin atau racun yang diproduksi sangat berbahaya terhadap manusia, menyebabkan gastroenteritis dan dapat menyebabkan kematian. Gejala Clostridium botulinum. Gejala botulisme berupa mual, muntah, pening, sakit kepala, pandangan berganda, tenggorokan dan hidung terasa kering, nyeri perut, letih, lemah otot, paralisis, dan pada beberapa kasus menimbulkan kematian. Pada kasus yang fatal, kematian biasanya terjadi dalam waktu 3 hingga 6 hari. Waktu inkubasi Clostridium botulinum adalah 12-36 jam. Gejala klinis yang disebabkan intoksikasi, gejala lanjut konstipasi, kesulitan menelan dan berbicara, lidah bisa membekak dan tertutup beberapa otot lumpuh. Dan kelumpuhan bisa menyebar ke hati, saluran pernapasan. Kematian ini terjadi dalam waktu 3-6 hari. Gejala klinis akan muncul 2-36 jam setelah mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi Clostridium botulinum. Di sini ada 4 tipe botulisme. Yang pertama, botulisme karena makanan. Kedua, botulisme pada bayi. Ketiga, botulisme pada luka. 4, botulisme yang belum diklasifikasikan. Botulisme karena makanan. Botulisme karena makanan merupakan nama penyakit atau sebenarnya keracunan makanan yang disebabkan oleh konsumsi makanan yang mengandung racun syaraf diproduksi oleh Clostridium botulinum. Mencegah botulisme makanan. 1. Makanan kaleng seperti sarden, jagung, kacang-kacangan, beet, wortel, jamur, tomat, cabai, dan asparagus adalah sumber utama bakteri. 2. Saat mengonsumsi daging, masaklah terlebih dahulu dengan matang untuk membunuh bakteri Clostridium botulinum yang mungkin hadir di sana. Kedua, botulisme pada bayi. Botulisme pada bayi yang dikenal pada tahun 1976 menginfeksi bayi di bawah usia 12 bulan. Botulisme tipe ini disebabkan karena konsumsi spora Clostridium botulinum yang mungkin menghuni usus dan memproduksi racun dalam saluran usus bayi atau intestinal toxemia botulis.
Mencegah botulisme bayi. Madu. Madu merupakan salah satu pembawa spora Clostridium botulinum, dan jika dikonsumsi oleh bayi berusia kurang dari 12 bulan, merupakan penyebab utama botulisme pada bayi. Untuk keamanan bayi, sebaiknya tidak diberikan madu atau makanan yang mengandung madu. Ketiga, botulisme pada luka. Merupakan tipe botulisme yang jarang sekali terjadi. Penyakit ini timbul ketika Clostridium botulinum, baik secara tunggal maupun bersama dengan mikroorganisme lain, menginfeksi luka dan menghasilkan racun yang menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah. Makanan tidak terlibat dalam botulisme tipe ini. Mencegah botulisme luka. Hindari penyalahgunaan narkoba. Menyuntikkan narkoba ke tubuh, menggunakan jarum yang tidak steril merupakan penyebab utama botulisme luka. Dan yang terakhir, botulisme yang belum diklasifikasikan. Kategori botulisme yang belum diklasifikasikan melibatkan pada kasus orang dewasa, di mana makanan tertentu atau luka sebagai infeksi tidak dapat diidentifikasikan. Diduga, beberapa kasus botulisme yang termasuk kategori ini mungkin disebabkan oleh pertumbuhan Clostridium botulinum di dalam usus orang dewasa. Laporan dalam buku kedokteran menunjukkan adanya botulisme yang mirip dengan botulisme pada bayi, tetapi terjadi pada orang dewasa. Gejala dan penanganan. Gejala botulisme mulai muncul 24 jam hingga 10 hari setelah terinfeksi. Jika terdeteksi dini, botulisme makanan bisa ditangani dengan merangsang muntah. Pada botulisme luka yang terinfeksi mungkin perlu dibuang. Pasien juga lazim diberikan antitoksin untuk melawan racun syaraf yang diproduksi oleh bakteri Clostridium botulinum. Pengendalian bakteri Clostridium botulinum dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan makanan, memasak dengan suhu yang aman, dan menyimpan makanan dengan benar. Dan yang terakhir, di sini ada gambar bakteri Clostridium botulinum. Bisa dilihat ya. Thank you. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.